Di sebuah kawasan elit di Jakarta, berdiri sebuah rumah mewah bergaya klasik Eropa dengan pilar-pilar tinggi yang menjulang kokoh. Rumah itu milik Livia Hartono, seorang wanita berusia 50 tahun yang meskipun telah melewati separuh abad hidupnya, masih terlihat anggun dan mempesona. Ia adalah pengusaha sukses, mewarisi perusahaan properti dari suaminya, Johan Hartono, yang meninggal tahun lalu. Namun, di balik kesuksesan dan kemewahan yang ia miliki, ada satu hal yang tidak bisa ia miliki, cinta sejati. Setelah kematian Johan, hidup Livia terasa kosong. Putra semata wayangnya Arya telah menikah dan membangun kehidupannya sendiri bersama istrinya, Nadine. Meskipun Livia bahagia melihat anaknya hidup bahagia, ada satu rahasia yang ia sembunyikan, sebuah perasaan yang seharusnya tidak pernah ada. Ia jatuh cinta, bukan pada pria kaya yang sering mendekatinya, bukan pada rekan bisnis yang mengaguminya, tetapi pada seseorang yang lebih berbahaya, Reza, menantunya sendiri. Reza adalah pria berusia 28 tahun, cerdas, bertanggung jawab, dan penuh perhatian. Sejak Arya menikahi Nadine, Reza semakin sering berkunjung ke rumahnya. Awalnya, Livia menganggapnya hanya sebagai menantu yang baik, tetapi perlahan perasaannya berubah. Ada sesuatu dalam diri Reza yang membuatnya merasa hidup kembali, perhatian, kebaikan, dan ketulusan yang begitu alami. Namun, ia sadar betul bahwa perasaan ini adalah sebuah kesalahan. Pada hari pernikahan Arya dan Nadine, Livia berdiri di sudut ruangan, menyaksikan putranya bersanding dengan wanita lain. Senyum tetap terukir di wajahnya, tetapi di balik itu ada sesuatu yang hancur dalam dirinya. Ketika melihat Reza menggenggam tangan Nadine dengan penuh kasih, Livia merasa ada yang tertinggal di hatinya. Ia berusaha menepis perasaan itu, menganggapnya hanya ilusi sesaat. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan itu tidak kunjung menghilang, justru semakin kuat. Beberapa bulan setelah pernikahan Arya dan Nadine, keadaan berubah ketika Nadine harus kembali ke Surabaya untuk merawat ayahnya yang sakit. Mengetahui hal ini, tanpa sadar Livia merasa senang. Ia tahu bahwa kehadiran Nadine selama ini menjadi penghalang bagi perasaannya, dan sekarang, untuk sementara waktu, ia bisa lebih dekat dengan Reza. Namun, ia tetap berusaha menjaga jarak, tidak ingin perasaannya terbaca oleh siapapun, terutama oleh dirinya sendiri. Daripada tinggal sendirian di apartemen, lebih baik kau menginap di rumah Reza. Lagi pula, ini kan juga rumahmu, ujar Livia saat Reza berpamitan. Awalnya, Reza ragu. Aku tidak ingin merepotkan, Tante. Livia tersenyum. Tidak ada yang merepotkan, aku juga jadi ada teman bicara. Setelah sedikit bujukan, akhirnya Reza setuju. Malam pertama Reza menginap di rumah itu, hujan turun deras. Livia duduk di ruang tamu, menyeruput teh hangat sambil membaca buku. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dari Reza, tetapi suara langkah kaki di tangga membuatnya menoleh. Tante belum tidur? Tanya Reza sambil duduk di sofa di sebelahnya. Livia tersenyum kecil. Aku selalu susah tidur kalau hujan deras begini. Reza mengangguk. Aku juga. Rasanya aneh tidur sendirian tanpa Nadine. Livia merasakan sesuatu bergetar di dalam hatinya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan menjawab dengan tenang, "Itu wajar, kau terbiasa tidur bersamanya." Reza menatap Livia dengan tatapan yang sulit diartikan. Tante masih sangat cantik. Aku yakin banyak pria yang ingin mendekati Tante. Jantung Livia berdegup kencang. Ia tahu bahwa Reza hanya bermaksud baik, tapi kata-kata itu menghangatkan hatinya dengan cara yang seharusnya tidak terjadi. Ia tertawa kecil, berusaha menutupi kegugupannya. Kau ini ada-ada saja. Malam itu, setelah percakapan singkat mereka, Livia kembali ke kamarnya. Namun, pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Reza. Ia menatap bayangannya di cermin besar di samping tempat tidur. Wajahnya masih cantik, kulitnya terawat, rambut hitamnya masih berkilau meski usianya sudah 50 tahun. Banyak pria yang mendekatinya, tetapi tidak ada yang bisa menarik hatinya, kecuali Reza. Hari-hari berikutnya, Reza tetap tinggal di rumah. Nadine masih di Surabaya, merawat ayahnya yang sakit. Setiap hari, Livia dan Reza makan bersama, menonton televisi, bahkan beberapa kali pergi makan di luar. Semua terasa begitu alami, seperti dulu saat Arya masih tinggal bersamanya sebelum menikah. Namun, ada satu perbedaan.
Ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Setiap kali mereka bertukar pandang, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali tangan mereka bersentuhan secara tidak sengaja, ada getaran yang tidak pernah dirasakan Livia sebelumnya. Ia tahu bahwa perasaan ini berbahaya, tetapi ia tidak bisa menghentikannya. Suatu sore, setelah makan malam, Reza membantu Livia mencuci piring di dapur. Tante selalu memasak makanan ternak, kata Reza sambil tersenyum. Livia tertawa kecil. Kau hanya terbiasa dengan masakanku. Reza terdiam sejenak, lalu berkata pelan, aku merasa lebih nyaman saat berada di sini. Jantung Livia kembali berdebar kencang. Apa maksud kata-kata itu? Apakah Reza juga merasakan hal yang sama? Ia mencoba membuang pikiran itu jauh-jauh. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Namun, hati tidak bisa dikendalikan. Malam semakin larut. Hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Livia duduk di ruang tamu, membaca buku, berusaha mengalihkan pikirannya. Namun, suara langkah kaki di tangga kembali menarik perhatiannya. Reza turun dan berjalan ke arahnya, lalu duduk di sofa di sebelahnya. Tante belum tidur? Livia tersenyum tipis. Tidak, aku susah tidur kalau hujan deras begini. Reza mengangguk. Aku juga. Rasanya sepi tidur sendirian tanpa Nadine. Livia menelan ludah, merasa dadanya semakin sesak. Kau sebaiknya mulai kembali ke apartemenmu, Reza. Reza mengerutkan kening. Kenapa, Tante? Livia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan emosinya. Karena aku tidak ingin kau terlalu nyaman di sini. Kau sudah berkeluarga, kau harus mandiri. Reza menatapnya dalam. Tante ingin aku pergi? Livia menunduk, tidak ingin tatapan mereka bertemu. Aku hanya tidak ingin Nadine salah paham. Reza terdiam sejenak. Lalu tanpa diduga, ia menggenggam tangan Livia. Jantung Livia berdegup kencang. Perasaan di dalam dadanya berkecamuk. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi awan kelabu. Hujan turun dengan ritme yang pelan, namun pasti menimbulkan suara gemericik lembut di jendela kamar Raya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap bayangannya di cermin besar di sudut ruangan. Wajahnya masih memancarkan pesona meski usia sudah menginjak kepala 5. Rambut hitamnya tergerai indah, dan kulitnya yang terawat masih mampu membuat banyak pria melirik. Namun, satu hal yang tak bisa ia tutupi adalah kegelisahan di matanya. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan debaran di dadanya. Raya tahu bahwa apa yang ia rasakan seharusnya tidak pernah ada. Raka, menantunya, adalah suami dari putri sematawayangnya, Anya. Selama ini, ia berusaha menjadi ibu mertua yang baik, menjaga batas agar tidak melampaui perannya. Namun, sejak Anya harus pulang ke Surabaya untuk merawat ayahnya yang sakit, segalanya menjadi lebih sulit. Keberadaan Raka di rumah ini terlalu nyata. Gala Kasata, Serita. 2 minggu sudah Raka tinggal di rumah itu, menemani ibu mertuanya. Awalnya, ia merasa sedikit canggung. Namun, seiring berjalannya waktu, keduanya mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Malam ini, setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu. Televisi menyala, menampilkan berita malam, tapi tak ada dari mereka yang benar-benar memperhatikannya. Raka duduk di sofa, sementara Raya berada di seberangnya, mengenakan gaun tidur satin berwarna krem yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Kenapa belum tidur, Ma? Tanya Raka tiba-tiba, memecah keheningan. Raya tersenyum tipis. Mama selalu susah tidur kalau hujan begini. Raka mengangguk. Aku juga. Rasanya sepi tanpa Anya di sini. Kata-kata itu membuat Raya terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam cara Raka mengatakannya yang menusuk hatinya. Seolah-olah, tanpa Anya, hanya merekalah yang ada di dunia ini. Raka menoleh, menatap Raya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Mama masih sangat cantik tahu. Jantung Raya berdegup kencang. Raka? Aku serius. Lanjutnya dengan suara lebih pelan, hampir seperti bisikan. Aku sering bertanya-tanya, kenapa Mama masih sendiri? Raya menarik napas panjang, mencoba mengendalikan dirinya. Tidak semua orang membutuhkan pasangan untuk bahagia. Tapi, Mama pantas mendapatkan kebahagiaan. Ada jeda yang panjang setelah kalimat itu,
Keduanya saling menatap, seolah ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Raya menyadari betapa dekatnya mereka duduk. Tangan Raka bertumpu di sandaran sofa, hanya beberapa sentimeter dari tangannya sendiri. Seketika, ia bangkit berdiri. "Kamu pasti lelah. Sebaiknya kamu istirahat sekarang." Raka tampak ragu, tapi akhirnya ia mengangguk. "Iya, selamat malam, Ma." Raya menatapnya pergi, perasaan di dadanya semakin berkecamuk. Ia tahu, semakin lama Raka tinggal di rumah ini, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaan yang seharusnya tidak pernah muncul. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cara yang sama. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin Raya merasa dirinya kehilangan kendali. Suatu sore, mereka pergi makan di luar. Raka mengatakan bahwa ia ingin mengajak ibu mertuanya makan di restoran yang sering ia kunjungi bersama Anya. Saat mereka duduk di meja yang terletak di sudut restoran, suasana terasa berbeda. Seakan-akan mereka bukan ibu mertua dan menantu, melainkan dua orang yang sedang menikmati makan malam romantis. "Terima kasih sudah mau menemaniku, Ma," ucap Raka dengan senyum lembut. "Harusnya Mama yang berterima kasih. Sudah lama Mama tidak makan di luar seperti ini." "Harusnya Mama yang berterima kasih. Sudah lama Mama tidak makan di luar seperti ini." Mereka tertawa kecil, mengobrol tentang banyak hal. Tentang pekerjaannya, tentang masa lalu Raya, tentang hidup dan cinta. Hingga akhirnya, tanpa sadar, percakapan itu membawa mereka ke jalur yang lebih dalam. "Ma," Raka menatapnya lekat. "Apa Mama pernah merasa kesepian?" Pertanyaan itu membuat Raya terdiam. "Terkadang," jawabnya jujur. "Tapi itu hal yang wajar, kan?" Raka mengangguk pelan. "Aku juga merasa begitu, Ma. Sejak Anya pergi, rasanya ada yang hilang." "Apa kamu merindukannya?" tanya Raya hati-hati. Raka mengangguk, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Raya bertanya-tanya. Apakah yang ia rindukan benar-benar Anya atau seseorang yang lain? Tendo, malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Raya duduk di ruang tamu, menyesap teh hangat. Suara gemuruh guntur membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari tangga. Raka muncul mengenakan kaos santai dan celana pendek, rambutnya sedikit berantakan. "Mama belum tidur?" tanyanya. Raya tersenyum tipis. "Hujan terlalu deras, susah tidur." "Aku juga." Raka berjalan mendekat, duduk di sebelah Raya. Tanpa sadar, tubuh mereka semakin dekat. Kehangatan tubuh Raka terasa jelas di sisinya. "Raka." Suara Raya terdengar lirih. Raka menatapnya dalam-dalam, lalu tiba-tiba ia mengulurkan tangan dan menggenggam jari-jari Raya. Jantung Raya berdetak liar. "Aku tidak tahu kenapa, Ma, tapi aku merasa lebih tenang saat bersama Mama." Raya merasakan hawa panas menjalar di seluruh tubuhnya. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia harus menarik tangannya, harus menghentikan semuanya. Tapi tubuhnya seolah tak mampu bergerak. Raka semakin mendekat. Tatapan matanya melekat pada Raya. Bibir mereka hanya terpisah beberapa inci saja. Namun sebelum sesuatu terjadi, Raya tiba-tiba tersadar. Ia buru-buru menarik tangannya dan berdiri. "Tidak," ucapnya tegas. Suaranya bergetar. "Ini tidak boleh terjadi, Raka. Kamu menantu Mama. Anya istrimu." Raka terdiam. Ekspresinya tak terbaca. "Aku..." "Maaf, Ma," katanya akhirnya, suaranya penuh kebingungan. Raya tidak menjawab. Ia berbalik dan berjalan cepat menuju kamarnya, meninggalkan Raka sendirian di ruang tamu. Saat pintu kamarnya tertutup, Raya bersandar pada dinding, dadanya naik turun. Ia menutup wajahnya dengan tangan, mencoba menahan perasaan yang meluap-luap di dalam dirinya. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa ia merasa seperti ini? Dan yang paling menakutkan dari semuanya, kenapa ia tidak ingin perasaan ini menghilang? Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah hujan semalam meninggalkan jejaknya di seluruh rumah. Raya duduk di teras, menyesap kopi pahitnya dengan tatapan kosong.
Hatinya masih berdebar mengingat kejadian semalam. Raka, menantunya, hampir mencium dirinya, dan yang lebih mengejutkan, ia hampir membiarkannya terjadi. Ia menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. Ini tidak boleh berlanjut. Ia harus mengambil kendali sebelum semuanya berakhir dalam kehancuran. Suara langkah kaki membuatnya menoleh. Raka muncul dari dalam rumah, mengenakan kemeja santai dan celana panjang. Wajahnya tampak lesu, jelas ia juga tak tidur nyenyak semalam. "Mama sudah bangun?" Suaranya terdengar canggung. Raya mengangguk tanpa menoleh. "Kamu juga." Ada keheningan di antara mereka. Hanya suara burung dan deru kendaraan dari kejauhan yang terdengar. "Aku minta maaf tentang semalam." Akhirnya Raka membuka suara. Aku kehilangan kendali." Raya menarik napas panjang, menoleh padanya dengan sorot mata tegas. "Kamu sadar betul ini salah, Raka. Aku ibu mertuamu, Anya istrimu." "Aku tahu." Suara Raka melemah. "Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku, Ma." Raya menahan napas. Ia tahu seharusnya ia memotong pembicaraan ini, mengakhiri semuanya sekarang juga. Tapi jauh di dalam hatinya, ia juga tidak bisa berbohong. Perasaannya terhadap Raka bukan sekadar godaan sesaat. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali setelah sekian lama tenggelam dalam kesepian. "Raka, kita harus berhenti sekarang," Raya berkata dengan suara bergetar. "Sebelum terlambat." "Tapi," Raka tampak ragu. "Mama yakin kita bisa berpura-pura tidak pernah merasakan ini?" Raya terdiam sejenak. Ia menatap wajah menantunya itu. Pria yang begitu dekat, begitu hangat, namun tidak seharusnya menjadi miliknya. "Aku harus yakin," akhirnya ia berkata. "Dan kamu juga." Hari-hari berikutnya terasa berat. Raya dan Raka berusaha menjaga jarak, menghindari percakapan yang terlalu pribadi. Mereka kembali pada peran masing-masing, seolah tidak pernah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Namun, meskipun mereka tidak lagi membicarakannya, perasaan itu tetap ada. Mengendap dalam diam, menunggu momen untuk kembali muncul ke permukaan. Hingga akhirnya, kabar yang mereka tunggu datang. Anya menelepon dari Surabaya. Ayahnya sudah membaik, dan dalam beberapa hari lagi, ia akan kembali ke Jakarta. Suara Anya terdengar riang, penuh antusiasme, seolah tidak menyadari bahwa sesuatu telah berubah di rumahnya. Ketika telepon ditutup, Raya menatap Raka yang duduk di seberangnya. "Anya akan pulang," katanya pelan. Raka mengangguk. "Iya." Mereka saling berpandangan sejenak, lalu Raya tersenyum tipis. "Mungkin ini yang kita butuhkan." Raka menghela napas panjang. "Mungkin." Malam itu, Raya duduk di kamarnya, menatap bayangannya di cermin. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Bagaimana ia membiarkan dirinya terhanyut dalam perasaan yang seharusnya tidak ada. Bagaimana ia hampir menghancurkan rumah tangga putrinya sendiri. Tapi, pada akhirnya, ia tahu bahwa ia tidak bisa mengambil jalan itu. Ia menutup matanya, mengambil keputusan. 2 hari kemudian, sebelum Anya pulang, Raya memutuskan untuk pergi. Ia memberitahu Raka bahwa ia akan mengunjungi seorang teman lama di Bandung selama beberapa waktu. "Aku butuh waktu untuk sendiri," katanya dengan suara lembut. "Aku harap kamu mengerti." Raka menatapnya dengan mata yang penuh makna. "Mama ingin pergi karena aku, kan?" Raya tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. "Aku akan baik-baik saja, Raka," katanya. "Dan kamu juga." Ketika hari keberangkatannya tiba, Raka mengantar Raya ke stasiun. Mereka berdiri di peron, saling berpandangan untuk terakhir kalinya sebelum Raya pergi. "Mama yakin ini keputusan terbaik?" tanya Raka. Raya mengangguk. "Aku yakin." Kereta datang, mengeluarkan suara peluit panjang. Raya mengambil koper kecilnya dan melangkah menuju pintu gerbong. Namun, sebelum naik, ia menoleh sekali lagi. "Selamat tinggal, Raka," katanya dengan suara lembut. Dan tanpa menunggu jawaban, ia melangkah masuk ke dalam kereta. Saat kereta mulai bergerak, Raya menatap keluar jendela, melihat sosok Raka yang berdiri di sana,
menatap kepergiannya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia tahu di dalam hati mereka ada sesuatu yang akan selalu tersisa. Namun, ada hal-hal yang memang tidak seharusnya dimiliki. Dan ini adalah pilihan terakhirnya.